Saya coba memberikan beberapa hal, nanti ada teknisnya bagaimana menggunakan, tetapi juga nanti ada beberapa yang harus ditindaklanjuti, didiskusikan dengan Pak Harni soal RTL-nya mau seperti apa. Oke, jadi kalau kita lihat ini bicara soal blended learning-nya ya, macam-macam lah, itu ada beberapa ini. Cuman nanti yang harus diperhatikan adalah seperti ini. Jadi kebiasaan kita kalau online itu yang terjadi sekarang itu adalah kita ngomong dan semua orang akan mendengarkan dan itu menjadi crowded. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah lebih terkontrol dengan adanya moderator. Nanti moderatornya ada di Jogja, tapi bisa jadi nanti narasumbernya ada di Jakarta, pesertanya ada di berapa daerah ini ya? Ada di berapa daerah? Ya, di 5 pulau besar. Nah, ini prosesnya. Jadi ini proses persis seperti seminar, tetapi ini kita online kan. Sehingga nanti ketika tadi rencananya ada yang mau mengundang Pak Mubazir untuk melakukan diskusi lebih lanjut gitu ya, itu bisa mengundang itu tanpa harus Pak Mubazir datang ke kota masing-masing. Tapi itu di luar sesi yang 8 nanti yang sudah ditentukan. Jadi kalau mau bikin kelas di universitasnya masing-masing silahkan. Nanti kita bisa fasilitasi dengan blended learning ini. Itu yang memudahkannya seperti itu. Jadi ini kayak seminar, tetapi seminarnya online, narasumber ada di mana terserah, peserta ada di mana juga terserah peserta. Peserta sambil di kamar mandi juga bisa. Iya, ini peserta di kamar mandi juga bisa sambil menikmati hidup itu di kamar mandi. Kita bisa belajar juga gitu kan. Karena aplikasi ini bisa dipakai dengan Android. Jadi ini pakai mobile bisa, jadi tidak perlu pakai laptop. Asalkan mobilenya oke, pakai Android, pakai iPhone, bisa semua. Sehingga itu bisa dilakukan dimanapun sebetulnya, proses belajarnya. Ini keuntungannya di blended learning seperti itu. Nah, lagi-lagi ini kalau kita sebagai peserta tidak perlu takut kalau tadi kayak di kamar mandi gitu ya. Tidak perlu takut soal nanti ketahuan kamar mandinya bagus gitu kan. Silahkan saja, tidak perlu webcam dan lain-lain, itu tidak perlu. Yang penting adalah bisa mendengarkan, bisa melihat proses yang ada di situ. Jadi buat narasumber juga kadang-kadang bingung juga apakah ada yang mendengarkan atau tidak. Ketika sudah di online, tiba-tiba dia tidur juga nggak tahu nantinya. Ya, yang tahu kan yang di atas, jadi pahalanya ada di atas. Nah, ini kalau mau yang perlu dipersiapkan gitu ya. Secara individual, kalau kita mau ikut secara individual tanpa mengajak semua orang, paling tidak ada PC atau laptop atau tablet itu tadi. Semua sekarang sudah punya sehingga bisa dilakukan. Terus koneksi internet, sebetulnya dengan bandwidth segitu sudah cukup lancar. Kita pernah coba pakai yang flash atau yang punyanya Indosat yang mobile itu sudah cukup. Sehingga itu sudah bisa ngikutin, jadi tidak, kecuali yang di Papua ya. Yang di Papua koneksinya walaupun pakai itu cukup sulit, tetapi kalau di daerah-daerah lain kelihatannya juga sudah cukup. Paling bagus koneksi di Indonesia itu di Jakarta, Bali, Surabaya, Jogja, Bandung. 5 kota besar yang koneksinya bagus. Jadi kalau Bali jangan takut. Secara webcam tidak diperlukan kecuali kalau pengen eksis gitu ya. Kalau ngomong pengen dilihat orang lain bolehlah. Tapi tidak diperlukan itu. Nah, kalau misalnya, nah ini harapan yang dikasih oleh Pak Harni adalah ketika nanti ada diskusi melalui online, harapannya yang mendengar tidak hanya Bapak Ibu sekalian toh. Bisa jadi teman-temannya yang pengen sebetulnya bisa juga mendengarkan walaupun tidak ikut terdaftar di blended learning. Sehingga ketika itu memungkinkan di institusinya masing-masing, silahkan itu dipakai dengan kelompok. Artinya dengan kelompok adalah
koneksi ke itu kita sorot di sini, teman-teman yang di sini bisa mendengarkan apa yang dipaparkan di blended learning itu, sehingga itu bisa dipakai untuk berkelompok, sehingga ilmunya lebih banyak orang tahu. Ini kalau mau kelompok ya mungkin perlu speaker aktif atau apa yang bisa untuk mendengarkan banyak orang. Kalau ada mau bertanya nanti bisa ada kesempatan bertanya, ya mungkin ada mic daripada nanti mendekat ke laptop gitu ya. Tetapi kalau ada mic eksternal itu memungkinkan. Kalau pengen diketahui banyak orang seberapa banyak ya perlu webcam, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya LCD proyektor untuk memperlihatkan itu. Sehingga sebetulnya proses ini nanti tidak hanya akan Bapak Ibu saja yang dapat, tapi bisa jadi di institusi Bapak Ibu yang notabene adalah produsen pengetahuan itu bisa ikut dalam proses ini. Nah, yang kelihatannya yang diharapkan oleh Pak Harni adalah gini, ada tahapan kita melakukan ini sebelum kita online. Pertama penentuan topik, nanti kelihatannya mau didiskusikan ada 8 topik yang akan ditentukan untuk diskusi 8 kali pertemuan. Nanti bagaimana caranya silahkan Pak Harni. Topik itu kita tentukan, terus menentukan waktu pembelajaran online. Harapannya kalau yang kemarin terjadi adalah seminggu sekali. Saya nggak tahu nanti ini apakah setiap hari jadi 8 hari langsung berturut-turut, boleh juga gitu. Maaf Bu. Tapi harapannya mungkin seminggu sekali. Kita nanti tentukan juga harinya, kapan itu akan online. Nah harapan kita sebetulnya ada proses belajar mandiri. Artinya ketika nanti datang, itu sudah ada isinya, kan itu diskusi bukan lagi satu arah. Nah mungkin mencari bahan artikel, jurnal atau topik yang terkait dengan topik gitu ya, bisa dibaca atau bisa didiskusikan di institusinya masing-masing dengan teman sejawat. Seperti yang dikatakan Pak Mubasir tadi, peneliti itu harus punya teman. Kalau peneliti sendiri itu biasanya orang gila. Pikiran sendiri, ditulis sendiri, dibaca sendiri, ujung-ujungnya onani. Ya dikagumi sendiri. Jadi ini yang dilakukan sebelum belajar online. Nah terus setelah itu kalau kita sudah tentukan waktunya, kita akan online. Mungkin akan ada narasumber yang sudah ditentukan oleh Pak Harni, atau teman-teman bisa mengusulkan narasumber siapa. Karena ini sudah tidak terbatas dari jarak, jadi tidak perlu datang. Jadi misalnya ada narasumber yang sesuai di Bali, ya kita lakukan narasumbernya di Bali. Kalau ada yang di Amerika, ya kita bisa di Amerika. Jadi narasumber bisa ditentukan oleh Pak Harni atau tim nanti ya Pak Harni ya. Terus habis itu kita melakukan online, diskusi, selesai. Jadi prosesnya akan seperti ini. Setiap kali selesai diskusi online, Pak Hersum sama Pak Harni akan melakukan rangkuman dan itu akan kita upload ke website. Jadi rangkuman dari diskusi itu akan bisa dicatat di situ. Nah, karena kita akan belajar online, sebetulnya kita jadi kita punya beberapa source sebetulnya. Di sini ada website soal kebijakan aidsindonesia.net gitu ya. Di sini banyak bahan soal kebijakan terkait dengan AIDS. Tolong dibuka. Semua free, belum ada login dan lain-lain. Bisa di-download. Kalau Bapak Ibu pengen tahu ada perda berapa di Indonesia, sekarang ada perda HIV AIDS di Indonesia ada berapa? Hah? Perda bukan Kepkup. Perda itu sekitar 50-an sekian. Terakhir itu Purwokerto. Di sini bisa di-download semua, silahkan. Di sini ada semua bahannya, silahkan di-download. Ada perda
terkait dengan AIDS, ada perda terkait dengan kebijakan kesehatan, ada perda terkait dengan yang nasional juga ada semua. Seteran yang sudah publish kita akan masukkan, tapi yang belum publish kita akan belum kita masukkan. Bahan AIDS di sini lumayan banyak, dari yang terbaru di UNAIDS kita juga masukkan di sini, sehingga mau explore silahkan. Kalau saya melihat kalau mau explore ini mungkin sebulan nggak cukup, sehingga eksplornya pelan-pelan saja, nggak usah langsung ketemu langsung dieksplor semua. Kalau ada tulisan silahkan dikirimkan untuk dimasukkan ke sini untuk menyumbang tulisan. Boleh Mbak Evi ya? Oh boleh. Alamatnya kebijakan aidsindonesia.net gitu ya. Kebijakan aidsindonesia.net. Itu di sini ada semua, unduh dan lain-lain. Oke, terus kita juga punya yang berbasis website itu, kita punya ini sebetulnya kursusnya. Ini web untuk kursusnya. Kalau teman-teman di universitasnya sudah pernah menggunakan pembelajaran online atau pernah mengikuti universitas terbuka, itu sebetulnya aplikasinya kita pakai di sini. Kita pakai yang namanya Moodle. Jadi ini adalah tempat kursusnya. Di sini ada bahannya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini ada bahan-bahan soal kursus online yang sudah dilakukan. Semua bahan akan kita upload di area sini. Tapi yang di sini memang harus login, tidak bisa free. Kita belum berikan. Alamat ini adalah kebijakan-indonesia.net/kursus. Oke ya. Jadi ada dua media website itu yang sering dipakai untuk kursus online ini. Satu yang kebijakan aidsindonesia.net itu biasanya kebanyakan adalah kumpulan yang tidak terkait langsung dengan kursus, bisa dieksplor di situ. Termasuk hasil dari beberapa hasil dari penelitian yang sedang berlangsung kebijakan AIDS itu. Terus yang berikutnya ini website untuk kursusnya. Nanti untuk cara mendaftar dan lain-lain kita akan masuk ke area itu, tapi saya hanya mengenalkan beberapa ini. Terus sambil promosi sebetulnya. Ada Twitter kalau mau gabung. Twitternya kebijakan AIDS, @kebijakan AIDS. Nah, ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini tokohnya ya. Ibu Direktur Eviana Hapsari Dewi. Ada Twitternya, ada Facebooknya, ada channel YouTube. Nah, ini semua pembelajaran. Kalau pengen tahu soal presentasinya Pak Wiku misalnya, itu ada di sini nanti. Kita akan upload dan teman-teman bisa download semua. Jadi ini benar-benar free pembelajaran, sehingga kalau teman-teman cukup aktif, teman-teman akan mendapatkan banyak ilmu. Tapi kalau tidak ya sudah selesai situ. Nah, kita sebetulnya pengen menghidupkan apa namanya,
mailing list-nya Yahoo Group soal jejaring kebijakan AIDS. Ini sempat dibuat setelah pertemuan di Kupang. Tapi karena ini tidak cukup menarik, akhirnya ini mati. Harapannya kalau teman-teman di AIDS itu ada referensi soal AIDS secara umum itu di AIDS INA. Harapannya kita punya khusus referensi diskusi yang terkait dengan kebijakan di jejaring kebijakan AIDS. Sehingga itu bisa diskusinya menjadi lebih fokus ke kebijakan AIDS. Ini belum aktif terus terang walaupun sudah setahun. Kita masih harus mengaktifkan. Biasanya kalau bisa aktif itu kalau ada yang kontroversial gitu ya. Nanti mungkin dengan Mbak Esti yang sangat kontroversial ini mungkin bisa menjadi lebih hidup. Jadi harapannya semua akan masuk di area sini. Jadi nanti jejaring kebijakan AIDS itu menjadi lebih meluas. Tidak sekedar hanya di sini, kita akan tulis di sini. Itu jadi ada beberapa media yang kita lakukan untuk online selain nanti kita bicara soal webinar. Jadi itulah medianya, semua akan ada di situ. Kalau rajin untuk mengeksplor di situ akan dapat banyak, tapi kalau tidak ya sudah, itu disitulah yang terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Soal proses tadi, ada tanggapan Pak Arni? Oke, nanti setelah sesi saya mungkin nanti Pak Arni akan bicara soal lebih detail ini, tapi harapannya prosesnya 3 proses ini sebelum kita sampai ke online seperti ini. Sehingga paling tidak ada diskusi yang lebih produktif di ketika online. Oke. Ri, sudah bikin kau Ri? Sudah di-invite semua? Belum. Saya sorry. Tadi kalau nggak salah ada yang menuliskan email ya. Beredar email tadi mana? Saya minta dong pinjem. Oke. Silakan tulis nama, nomor, email. Mas Ari akan buka emailnya masing-masing yang ditulis di situ. Mas Ari akan mengundang Bapak Ibu untuk kita coba online sekarang. Jadi silakan Bapak Ibu membuka emailnya masing-masing. Iya, sambil nunggu. Nggak mesti. Kalau yang ini nggak mesti harus Gmail, tapi kalau yang Pak Mubasir tadi harus Gmail memang. Tapi biar nggak bingung sebetulnya satu saja ya. Oke ya. Nah, nanti setelah emailnya dilihat itu sebetulnya nanti jadi gini prosesnya untuk online dengan webinar. Dengan webinar itu prosesnya seperti ini. Satu, teman-teman akan ini tidak memerlukan akun khusus. Jadi teman-teman tidak perlu mendaftar apapun lagi untuk mengingat-ingat passwordnya lagi. Teman-teman cukup mengingat password emailnya masing-masing. Jadi tidak perlu mendaftar lagi.
Terus kegiatan dengan webinar berbasis undangan. Jadi kalau tidak ada undangan itu kita tidak bisa masuk. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan undangan secara online lewat email. Mas akan mendapat undangan lewat email. Sebentar, akunnya itu sebentar. Kalau yang website kursus ya, ntar. Itu agak repot itu nanti. Kita akan coba webinar dulu, jangan ke akun dulu, ke websitenya itu dulu. Oke, jadi satu, secara umum teman-teman tidak perlu menggunakan akun, tidak perlu mempunyai akun khusus. Teman-teman berbasis undangan, peserta harus mendaftar dulu walaupun diundang, tapi kalau tidak mendaftar tidak akan bisa masuk. Jadi tetap harus mendaftar. Terus peserta yang nanti akan mempunyai link khusus. Itu yang dilakukan. Nah, nanti teman-teman sudah belum ya? Belum. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan undangan soal seperti inilah tampilan undangannya. Ya, tinggal klik yang lingkaran nomor 1 itu, diklik terus teman-teman daftar. Nah, nanti setiap minggu akan dapat undangan paling tidak hari Selasa misalnya ya. Itu kita undangan terus akan muncul di situ. Kita klik di nomor 1. Setelah klik di nomor 1, teman-teman akan mendaftar seperti ini. Nama, ini harus diisi semua. Nama depan, nama belakang, alamat email. Alamat email ini tidak perlu sama yang dikirimkan itu tadi. Artinya alamat email ini hanya akan mengirimkan link dari webinar itu. Jadi bisa, kalau kan sekarang anak muda biasanya punya email kan hampir 10 gitu kan. Satu orang itu bisa punya email 10 kalau nggak salah. Nah, kalau mau ganti-ganti email juga boleh. Di sini mau ganti email gitu boleh. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh seperti saya itu emailnya cuma 1 karena untuk mengingat password itu paling susah. Kalau tidak passwordnya sama semua itu. Jadi tuliskan email, habis itu klik yang nomor 4 registrasi, itu akan sudah terregistrasi. Sudah saya. Sudah? Buka emailnya masing-masing, sudah dikirim undangan sama Mas Ari, harusnya sudah masuk. Oke, kalau sudah terima undangannya akan seperti ini. Oke, register. Ini judulnya dan lain-lain mungkin nanti berubah-ubah ya, tapi yang jelas klik register now itu. Ketika sudah diklik akan muncul ini. Silakan daftar. Silakan daftar. Nama depan, nama belakang, email. Ini tiga-tiganya wajib diisi. Kalau pengen tidak diketahui namanya di teman-teman sekitar, namanya boleh diganti juga. Nanti yang muncul itu bukan namanya sendiri gitu. Terserah lah. Komen dua-duanya harus diisi, Mbak. Oke, sudah? Emailnya bener nggak? Oh, tadi memang salah, Mbak. Iya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan email konfirmasi lagi di email soal bahwa sudah terdaftar. Di email pasti akan dapat email lagi.
Sudah? Oke, kalau sudah daftar, sudah dapat email konfirmasi, silahkan klik di link yang ada di email konfirmasi itu. Kamu sudah online belum? Di kalau tidak ada di inboxnya, biasanya bisa jadi masuk ke spam. Oh, baru masuk. Bukan add to calendar, tetapi di bawah itu ada tulisan klik the link to join the webinar at the specific time and date. Ya, klik di situ. Nah, setelah klik, teman-teman akan save file dulu. Karena itu kita akan apa namanya? Oke. Jadi nanti teman-teman akan kalau sudah masuk peserta mendaftar sudah akan mendapatkan ini di websitenya, terus nanti akan mendapatkan email seperti ini, email konfirmasi seperti ini kan, sudah dapat email konfirmasi setelah daftar, klik yang nomor 3, kalau mau di add to calendar silahkan, artinya kalau mau pengingat dan lain-lain add di calendar silahkan, tapi kalau enggak apa-apa, langsung klik di apa namanya di nomor 3 itu. Setelah di nomor 3, teman-teman akan menginstal ini. Jadi kalau klik nomor 3 nanti akan download seperti ini, ada file akan di-download. Tapi ini coba sekali. Ketika nanti sudah mendownload sekali, itu tidak akan melakukan instalasi lagi. Sudah? Jangan di itu baru install. Kalau berhasil nginstal, ini nanti save file ya di situ. Terus save, kita ini proses nginstalnya nanti akan muncul seperti ini. Proses nginstalnya akan muncul seperti ini. Ya, langsung run. Oke, kalau sudah sampai sini harusnya kalau berhasil teman-teman akan lari ke
masuk ke sini. Nah, kalau sudah ada go to webinar. Nah, kalau sudah ada go to webinar. Hah? Nanti Pak di website kursus ada video yang harus diperlihatkan. Nah, kalau sudah muncul seperti simulasi webinar blended learning kebijakan AIDS, itu berarti sudah berhasil. Wah, berarti itu sudah Bu, jangan di itu dulu. Iya iya. Punyanya Bu Esti sudah berhasil sampai. Kalau sudah nanti kamu online nggak? Kameranya online ke sini.